Bapak Ibu dan seluruh kaum muslimin dan muslimat harus terus belajar dan belajar agama Islam ini, karena banyak kaum muslimin nggak tahu tentang agama Islam. Banyak orang Islam yang masih datang ke kubur-kubur, minta-minta ke kubur-kubur. Ada apa tidak itu? Banyak. Kubur wali, kubur kiai, kubur habib, kubur ini, wali songo, datang orang berbondong-bondong. Ini syirik. Gak boleh, bertentangan dengan agama Islam. Agama Islam agama tauhid. Ini perbuatan syirik. Gak boleh. Kepada yang hidup aja kita nggak boleh minta-minta, apalagi kepada yang mati. Yang mati bisa mengabulkan doa nggak? Tidak. Yang mati bisa memberikan sesuatu atau tidak? Tidak, nggak akan bisa. Hatta dia para sahabat, hatta dia para ulama, hatta dia wali, hatta nabi nggak bisa memberikan sesuatu. Orang mati nggak bisa memberikan apa-apa. Yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kaum muslimin yang masih berbuat apa? Syirik. Nggak boleh ini. Nggak boleh datang ke kubur minta-minta, hukumnya haram dalam Islam dan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Makanya orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Lawannya tauhid apa? Syirik. Agama Islam agama tauhid. Perbuatan ini bertentangan agama Islam. Tapi masih banyak kaum muslimin yang berbuat syirik. Jadi perbuatan syirik ini merusak semuanya, merusak alam semesta, merusak pribadi, merusak masyarakat. Dan syirik itu mendatangkan apa? Azab dari Allah. Bapak Ibu sudah tahu, di antara sebab datangnya petaka, tsunami, di antaranya apa? Di antaranya apa sebabnya? Syirik. Jelas syirik. Orang adakan pesta kesyirikan, sehingga Allah datangkan azab. Makanya kita wajib bertaubat atas semua dosa itu. Dan masih banyak juga orang yang berbuat kesyirikan yang lain, datang ke dukun-dukun, nanya tentang nasibnya supaya dimudahkan jodohnya, yang lain. Ini syirik. Datang ke kuburan syirik, datang ke dukun juga syirik. Orang pintar, paranormal, syirik, ini nggak boleh. Orang yang datang ke dukun, ke orang pintar, paranormal, sholatnya nggak akan diterima berapa hari? 40 malam nggak diterima sholatnya. Orang datang ke dukun-dukun nggak boleh. Atau dia memelihara jimat-jimat, keris-keris, atau pusaka, barang pusaka sakti dicuci dengan kembang, nggak boleh dalam Islam. Syirik ini nggak ada dalam Islam. Nggak ada bahwa itu mendatangkan manfaat, menolak bahaya, tidak ada. Yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah, yang bisa menolak bahaya hanya Allah. Ini tauhid kepada Allah. Perbuatan keyakinan kita bahwa benda-benda itu, apakah batu cincin, keris, jimat, mendatangkan manfaat, ini syirik, nggak boleh. Maka Nabi bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal, syirik, kata Nabi. Hadis sahih Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nggak boleh kita berbuat syirik, karena bertentangan dengan agama Islam, agama tauhid. Kita wajib tinggalkan itu perbuatan syirik. Kepercayaan-kepercayaan masih ada dewa ini, roh itu akan kembali ke dunia, itu syirik gitu. Nggak boleh. Kita wajib tinggalkan semua itu, dan harus kita beritahu masyarakat bahwa itu nggak ada manfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mendakwakan dakwah tauhid ini. Allah mengutus para nabi, para rasul. Setiap umat, setiap kaum mesti ada rasulnya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat melainkan ada pengancamnya. Semua nabi, semua rasul itu dakwanya semuanya tentang tauhid dan menjauhkan syirik. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan
an i'budullah wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut tagut, jauhkan tagut, tinggalkan tagut. Tagut itu apa-apa yang disembah selain Allah. Di antara mereka kata Allah ada yang dapat hidayah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36 bahwa setiap umat mesti ada rasul. Setiap umat mesti ada rasul. Setiap rasul dakwanya dakwah tauhid. Setiap rasul mesti dakwanya dakwah tauhid. Mengajak orang beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah mengutus rasul yang pertama ke muka bumi ini, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Setelah Nabi mengatakan, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, nggak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab yang sangat besar nanti di hari kiamat. Artinya rasul-rasul semuanya rasul mendakwakan dakwah tauhid agar umat ini beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Karena aku takut pada kalian, Allah akan mengadab kalian di hari kiamat nanti. Ketika orang tidak mentauhidkan Allah, akan diadab oleh Allah. Makanya kita harus pahami bahwa agama Islam agama tauhid.